Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman semua. Dan sepertinya ada wajah-wajah baru ya. Karena beberapa minggu yang lalu ya, kita sudah menyampaikan satu pertemuan. Dan bahkan tadi materinya masih ada, terus dihapus ya kan? Ya nggak apa-apa. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena banyak manusia yang lalai terhadap dua nikmat ini. Lalai dari mensyukurinya dan lalai dari memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan salah satu kasih sayang Allah kepada kita adalah kita dibimbing menuju salah satu taman dari taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Apa itu? Yaitu majelis ilmu. Artinya majelis ilmu adalah surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang disegerakan bukanlah restoran mewah yang dinikmati makanannya oleh orang-orang kaya. Bukan juga tempat wisata dengan tiket yang jutaan rupiah. Bukan juga negara-negara Eropa yang terkenal keindahannya dan lain sebagainya. Bukan itu. Itu semua adalah kenikmatan duniawi yang suatu saat akan binasa dan hancur. Sementara tempat yang tidak akan hancur adalah majelis ilmu. Tidak hancur maksudnya apa? Maksudnya adalah ilmu yang kita dapat dan yang akan kita amalkan, semua itu akan menjadi tabungan pahala kita di akhirat nanti, insya Allah. Ya. Namun syaratnya dua itu. Kita ikhlas menuntut ilmu karena Allah, ya, bukan karena diwajibkan dosen ya. Ya, kita perbaiki niat, ikhlaskan karena Allah. Yang kedua, kita amalkan ilmu yang sudah kita dapat. Amal adalah buah dari ilmu. Apabila tidak mengamalkan ilmu, maka tidak ada gunanya. Bagaikan pohon tanpa buah. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke tema pada sore hari ini, Ana mengingatkan kepada diri pribadi dan teman-teman semua untuk memanfaatkan bulan yang baru saja datang. Ada yang tahu bulan apa? Dzulhijjah. Betul, ya. Ada 4 bulan haram yang Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada 9 hari awal bulan Dzulhijjah, ada hari Arafah, ada Idul Adha dan seterusnya. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebuah kesempatan yang diberikan seluas-luasnya untuk memperbanyak ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min 10 min Dzulhijjah." Faqala as-sahabah, "Ya wa mal jihad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah menjawab, "Walal jihad illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wala yakhruj min baitihi syai'an." Tidak ada 10 hari yang di situ Allah suka hamba-hambanya beribadah, beramal saleh, kecuali 10 awal Dzulhijjah. Bahkan ya, jihad ya, terkadang jihad
ya, 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada jihad. Kecuali jihadnya sampai wafat di jalan Allah dan menginfakkan harta, gitu ya. Oleh karena itu, para sahabat mempraktekkan berzikir selama 10 awal Dzulhijjah, yaitu sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka bertakbir dan bertasbih serta bertakbir di pasar-pasar. Karena apa? Karena 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang Allah muliakan. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'alaihi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya manusia memperbanyak zikir di 10 awal Dzulhijjah. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Apakah Anda sudah membaca Al-Quran hari ini? Ya. Kalau sudah, tambah lagi. Kalau belum, bacalah Al-Quran, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kalau bisa, ditambah dengan puasa-puasa sunnah, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ya, tentunya setelah menjaga sholat 5 waktu. Kita mengharapkan pahala dari hari-hari yang Allah muliakan, dan nanti tanggal 10 kita isi dengan puasa Arafah. Tanggal 9 ya. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah al-madiyah was-sanah al-baqiyah." Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah, kata Rasulullah SAW, aku berharap Allah mengampuni dosa kita yang sudah lalu, setahun yang lalu, dan 1 tahun yang akan datang. Sebuah ibadah yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir Ramadan itu keutamaannya di malam harinya. Teman-teman mungkin terbiasa dengan 10 keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa 10 awal Zulhijjah juga memiliki keutamaan di siang harinya. Maka biasakanlah zikir kita, lisan kita untuk berzikir, baik ketika di jalan sambil bawa motor, atau ketika menunggu dosen datang di jam kosong, atau ketika kita sedang senggang, perbanyak zikir, terutama membaca Al-Quran. Ya, tema kita pada sore hari ini tidak jauh berbeda dengan tema yang sebelumnya. Kita merojaah sedikit pertemuan sebelumnya. Sebagian teman-teman mengikuti pengajian sebelumnya. Pada pengajian sebelumnya kita sudah membahas apa saja amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ada 3 amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ada yang masih ingat? Mas Khairul? Yang pertama syirik menghapuskan dosa. Iman, tauhid. Ya, tauhid. Betul. Yang Ikhlas. Yang ketiga syahadat. Ya, nggak lengkap nggak apa-apa. Ya. Anak kenalnya cuma Mas Hero. Ada lagi yang tahu? Yang ingat? Ya, sedikit kita segarkan pertemuan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa rabbani. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfiratan. Ada 3 amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama adalah kita senantiasa berdoa dan berharap sama Allah. Berdoa dan berharap. Sudah Anda jelaskan sebelumnya, maksudnya adalah ketika kita berdoa, walaupun meminta duniawi, minta mobil, minta lulus dengan nilai tinggi, minta motor dan lain sebagainya, kalau tidak Allah kabulkan, Allah akan ganti dengan diampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, yang kedua adalah istighfar. Istighfar, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata Nabi Nuh, ucapkanlah istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga adalah tauhid.
selama kita tidak pernah berbuat syirik, ya, maka Allah akan mengampuni dosa kita sekalipun dosa kita setinggi langit. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah perkara-perkara yang tidak dihitung dosa padahal sebuah kesalahan. Ini adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tapi tidak dihitung dosa. Enak gak? Enak. Coba perhatikan. Kesalahan yang tidak dihitung dosa. Tidak dianggap gitu ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Ada 3. Yang pertama adalah sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a." Yang pertama adalah tidak sengaja. Yang kedua, wan nisyana, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dipaksa. Ikhwani fi din a'azzanallahu wa iyyakum. Manusia adalah hamba Allah yang lemah. Manusia adalah ciptaan Allah yang lemah. Salah satu kelemahan manusia adalah mereka seringkali melakukan kesalahan karena tidak sengaja, atau melakukan kesalahan karena lupa, atau karena dia dipaksa. Karena itu mengherankan apabila manusia itu kok sifatnya seperti langit. Kalau istilah zaman sekarang, dia di bumi tapi sifatnya seperti langit. Ada yang berkuasa dengan jabatannya, ada yang sombong karena hartanya, ada yang bahkan dia merasa seperti Tuhan di muka bumi. Bahkan ya dicantumkan di dalam Al-Quran kisah manusia yang sangat hina, yaitu Fir'aun. Fir'aun sampai mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi apakah dia lupa bahwa dia pun pasti di dalam hidupnya terkadang lupa, tidak sengaja, atau bahkan terpaksa atau dipaksa. Sepintar-pintarnya orang, sejenius-jeniusnya orang, walaupun dia misal IPK sampai 4, atau dia kuliah di Harvard, Cambridge, dan lain sebagainya, sejenius apapun dia, terkadang dia lupa pergi membawa dompet. Terkadang kita atau orang-orang yang pintar, mereka lupa membawa HP ketika pergi, atau lupa di mana meletakkan kunci, betul nggak? Karena kita mau pergi, mana di kunci motor? Padahal baru tadi malam kita pakai motornya. Kita cari-cari, kok nggak ada gitu. Sampai frustasi sendiri. Padahal udah mau masuk kelas ini, mana kuncinya? Bahkan terkadang kita udah pergi nih, udah pergi dari kos atau dari rumah, tadi kompor udah dimatiin belum ya? Gitu. Kadang, tadi udah dikunci belum ya kosannya? Ada laptop di dalam, gimana ini? Padahal udah jauh gitu. Ini adalah salah satu kelemahan manusia yang suatu hal yang sangat wajar, betul? Dan ini menunjukkan manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Termasuk yang melakukan kesalahan 3 ini, ya, termasuk lupa, adalah para nabi radhiyallahu ta'ala anhum, para nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu nabi yang pernah lupa adalah Nabi Adam. Makanya manusia disebut dengan al-insan karena dari kata nisyan, lupa. Ya kan? Kemudian Nabi Musa pernah berjalan bersama muridnya untuk mencari Nabi Khidir. Ada yang pernah dengar ceritanya? Wa idh qala Musa li fatahu atina ghada'ana. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquban. Wahai muridku, ayo kita berjalan sampai
ke suatu tempat dua laut bertemu, atau kita berjalan sampai bertahun-tahun. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika Nabi Musa jalan sama muridnya itu, mereka membawa bekal ikan, tapi ikannya masih hidup. Nah, Nabi Musa ketika sampai di dua lautan bertemu itu, dia tidur, sementara muridnya menjaga. Nah, ketika Nabi Musa lagi tidur, ikannya tiba-tiba loncat sendiri jalan, terus nyemplung ke laut. Muridnya menyaksikan. Lalu kemudian muridnya ikut tidur seperti Nabi Musa. Ketika mereka bangun, mereka melanjutkan perjalanan. Lalu Nabi Musa berkata, "Wah, udah lapar nih, ayo kita buka makanan kita goreng ikannya." Kata muridnya, "Oh iya, saya lupa, wahai Nabi Musa. Tadi pas kita istirahat sebelumnya, ikannya jalan sendiri ke laut." Kata Nabi Musa, "Oh iya, disitulah kita akan bertemu Nabi Khidir." Akhirnya mereka kembali. Ya. Ini adalah bukti bahwa para nabi pun bisa lupa. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Para ulama mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah 5 kali lupa di dalam sholat. Rasulullah SAW pernah sholat zuhur hanya 2 rakaat. Dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasul sholat zuhur hanya 2 rakaat. Lalu Rasul duduk bersandar di sudut masjid. Para sahabat heran, ini sholat kok cuma 2 rakaat, udah dikurangi atau lagi dikosor gitu. Tapi nggak ada yang berani nanya. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun segan untuk bertanya kepada Nabi. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Dia bertanya, "Wahai Rasul, apakah engkau lupa atau memang sholatnya dikosor?" gitu. Kata Rasul, "Enggak, saya nggak lupa dan juga nggak dikosor." Kata Rasul, "Memang benar apa yang dikatakan Dzul Yadain?" "Iya Rasul, engkau lupa, sholatnya hanya 2 rakaat." Akhirnya Rasul menambah sholatnya menjadi 4 rakaat lalu sujud sahwi. Pernah juga Rasul sholat isya tapi nggak tasyahud awal. Habis rakaat 2 langsung berdiri. Ini adalah bukti bahwa para nabi adalah manusia biasa seperti kita. Yang terkadang mereka tidak sengaja, terkadang mereka lupa, ya kan? Oleh karena itu jemaah teman-teman yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya terkadang manusia melakukan kesalahan yang tidak disengaja, bahkan pada suatu dosa yang sangat besar, yaitu membunuh. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Ada kasus-kasus banyak bahkan ya, lagi naik mobil, lagi bawa mobil, tiba-tiba ada anak kecil nyebrang, ngejar ibunya, tertabrak sampai meninggal. Ini kan nggak sengaja, betul nggak? Atau lagi latihan memanah, terus tiba-tiba panahnya ke atas, ngelewatin tembok, ada orang terkena panahnya sampai meninggal. Atau TNI lagi latihan menembak, ternyata ada orang masyarakat sipil yang lewat gitu, akhirnya tertembak. Banyak kasus-kasus ini yang terjadi, dan Allah dengan kasih sayangnya memaafkan dosa yang terjadi karena tidak sengaja. Namun tidak sengaja bukan berarti dosa orang ini tidak bertanggung jawab. Ya. Hadis ini hanya membahas bahwa apabila kesalahan dilakukan tidak sengaja, maka tidak dihitung dosa, akan tetapi ada tanggung jawabnya sendiri nanti, penjelasannya nanti. Allah berfirman, "La junaha 'alaikum fima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa bagi kalian kesalahan yang terjadi karena tidak sengaja, akan tetapi yang dihitung dosa adalah apabila sengaja dari hatinya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa aw akhtana." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang disebabkan oleh karena lupa dan karena tidak sengaja. Rasul juga pernah bersabda tentang ulama.
idza hakama al-hakim thumma ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada wa hakama wa akhtaha falahu ajrun. Apabila seorang ulama dia mengambil suatu hukum lalu ternyata salah, justru dapat pahala. Sekali lagi, apabila seorang ulama dia sudah mengerahkan seluruh usahanya namun ternyata keputusannya salah, justru dia dihitung 1 pahala. Sedangkan kalau benar, maka dia mendapat 2 pahala. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah kepada manusia, karena bagaimanapun manusia punya kekurangan. Ya. Kemudian, apa sih makna dari lupa? An-nisyan bidzikr wal hifz. Di dalam pengertian dari ulama lain, lupa adalah adalut tadakkur asy-syai' waqta hajatihi ilaihi. Lupa adalah seseorang tidak mengingat sesuatu pada waktunya. Ya. Ada beberapa kasus bagaimana apabila kita lupa atau tidak sengaja. Yang pertama adalah lupa ketika membaca bismillah saat wudhu. Ya, salah satu perintah di dalam agama sebelum sholat adalah berwudhu, dan ketika wudhu membaca bismillah. Rasul bersabda, la sholata liman la wudhu alahu wa la wudhu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudhu kecuali, tidak ada sholat kecuali bagi orang yang berwudhu, dan tidak ada wudhu kecuali bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya. Akan tetapi dibedakan antara hukum wudhu dengan membaca bismillah ketika wudhu. Wudhu untuk melaksanakan sholat hukumnya wajib. Ketika seseorang sholat, padahal sebelumnya dia buang air kecil, tapi belum wudhu, maka dia tidak dosa. Namun dia harus mengulangi sholatnya. Sementara kalau tidak membaca bismillah saat wudhu, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah dan dia tidak perlu mengulangi wudhu. Gitu. Ketika kita wudhu ya, lalu lupa membaca bismillah, ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal serta ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dia cukup membaca bismillah ketika dia ingat. Misalnya udah sampai wajah ya, belum membaca bismillah tadi, ya sudah, tinggal membaca bismillah ketika membasuh muka atau ketika membasuh rambut kepala gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita lupa atau ketiduran sehingga terlewat sholat wajib? Sholat wajib merupakan rukun Islam dan sebuah ibadah yang sangat ditekankan, wajib. Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila seorang muslim itu dia bersyahadat, salat dan zakat, maka dia adalah saudara seagama. Di dalam sebuah hadis sahih, innal ahda bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Akan tetapi ulama lain mengatakan tidak sampai kafir, namun dosa besar yang sangat-sangat besar. Meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada mencuri. Kita kalau ngegap ada maling ya, maling motor, pasti murka banget, marah banget, betul nggak? Kalau perlu pukuli rame-rame. Jangan main hakim sendiri, tapi main hakim rame-rame, gitu kan? Nah. Tapi tahukah Anda bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada mencuri? Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada mabuk-mabukan. Namun kita tuh marah sama orang yang mabuk-mabukan. Ih, kamu hidupnya kok gini-gini aja terus sih, setiap malam dugem,
ya pulang-pulang bawa perempuan gitu. Tapi ketika ada orang nggak sholat, kita diam aja. Aduh, itu teman saya nggak enak nasihatinnya. Padahal meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada itu semua. Lalu bagaimana kalau kita lupa tidak sholat atau ketiduran? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakarha." Siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka dia sholat ketika dia ingat atau ketika dia terbangun dari tidur. Ya. Dia tidak mendapat dosa, namun harus sholat ketika itu juga. Semisal kita kesiangan sampai jam 8 pagi. Jangan sampai ada pikiran, terlanjur lah udah jam 8. Jangan. Karena sekalipun kita tidak dosa, namanya ketiduran ya, manusiawi. Tapi kita wajib sholat saat itu juga. Walaupun sholat subuh jam 8 pagi. Ya, dalilnya adalah tadi. Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau lupa sholat, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Ya, Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu pasti banyak di antara kita, bahkan terkadang kita tertidur dari sholat. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Sholat adalah bukti syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Sholat itu semacam absen. Kalau kita udah mengaku sebagai seorang muslim, kita absen kepada Allah 5 kali sehari. Ya Allah, saya masih muslim. Tentang sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita tidak ingat atau ya, misalnya kita ada acara gitu, acara wisuda, wah udah mau asar nih, tapi kita belum sholat zuhur. Misalnya acaranya selesai jam 1, kita mikirnya gini, tunggu dulu deh, ini acara nggak bisa ditinggalin nih, kalau nggak dapat ijazah nih gitu. Nanti aja lah, kan selesai acara jam 1, nanti habis itu saya sholat zuhur. Ternyata selesai acara kita lapar, kita makan dulu, setelah itu lupa nggak sholat zuhur sampai jam 5 sore. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sholat sesuai urutannya. Zuhur dulu, baru begitu. Atau ketika jam 3 baru ingat, jam 3 udah asar nih, udah azan asar nih. Silahkan datang ke masjid, sholat bersama imam, tapi kita niatnya zuhur. Kita niatnya zuhur walaupun imam sholatnya asar. Tidak ada masalah apabila imam dengan makmum beda niat. Jangan sekali-kali mengubah urutan. Urutannya ya zuhur, habis itu baru asar. Jangan asar dulu deh, kan udah asar nih, habis itu baru zuhurnya. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri pernah ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Rasul itu sibuk memerangi, mempertahankan kota Madinah dari serangan orang kafir Quraisy. Ya. Mungkin ada yang pernah dengar kisahnya ketika kaum muslimin membuat parit di sekitar Madinah. Saking masifnya serangan dari orang-orang Quraisy, mereka datang dengan jumlah 10.000 pasukan. Ya. Kaum muslimin sampai nggak sempat sholat zuhur, nggak sempat sholat asar. Dalam riwayat lain sampai nggak sempat zuhur, asar, maghrib, isya. Saking sibuknya menghalau pasukan orang kafir. Nah, ketika ada kesempatan untuk sholat, maka Rasul melaksanakan sholat sesuai dengan urutannya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu. Lalu bagaimana kalau kita lupa salah satu bagian sholat, seperti misalnya lupa tasyahud awal? Maka ini cukup dengan sujud sahwi sebelum salam. Atau lupa misalnya, atau ragu-ragu, ini udah 4 rakaat atau baru 3 sih. Maka kita pilih pendapat yang paling sedikit. Misal kita udah 3 atau udah 4 ya, pilih 3. Kita jangan sampai sedih atau larut ketika sedang lupa. Mengapa? Karena ada setan yang bernama setan khinzib. Dia tugasnya satu. Tugasnya apa? Mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan, ketika seorang muslim berdiri untuk sholat,
maka datang setan yang bernama Hizib untuk mengingatkan orang itu tentang sesuatu hal dunia. Sholat kita baru ingat, oh iya nanti presentasi ya, oh iya tadi naruh uang di jaket gitu. Kita ingat hal-hal duniawi yang aslinya kita nggak ingat gitu. Ini adalah godaan dari setan Hizib. Dan ketika kita ragu di dalam sholat, maka jangan lupa melakukan sujud sahwi. Ya. Sudah ada teladan kita yaitu Rasulullah SAW. Allah takdirkan Rasul itu pernah lupa dalam sholat supaya apa? Supaya kita tahu gimana sih caranya ketika kita lupa saat dalam sholat. Ya, kalau kita sholat zuhur hanya 3 rakaat, terus kemudian kita baru jedanya baru sebentar, udah selesai ya, salam, jeda sebentar, terus ingat kita hanya perlu menambah 1 rakaat lagi, lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 rakaat lalu salam. Tapi kalau jedanya udah jauh, misalnya cuma 3 rakaat gitu, terus kita ke kelas udah 10 menit, 20 menit, baru ingat, maka kita ulangi sholat, karena sholatnya tidak sah. Panjang penjelasan mengenai ini, mengenai lupa di dalam sholat. Namun poin yang paling penting adalah kita tidak berdosa apabila lupa di dalam sholat. Kemudian bagaimana kalau lupa ketika membaca bismillah ketika makan? Ya. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang saat itu masih kecil. Rasul biasa membimbing sahabat-sahabat yang masih kecil, yang masih junior gitu ya, untuk senantiasa membaca bismillah sebelum makan. Ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma ya. Lalu bagaimana ketika lupa? Fa innas ya ayyadhkur ismallahi alaihi. Kalau lupa membaca bismillah, falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya, ketika udah pertengahan nih, udah tinggal kulit ayamnya nih. Lupa tadi tinggal baca bismillah. Bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Setan pasti marah sekali kalau kita udah ingat baca bismillah. Tadi udah dibikin lupa, akhirnya dia ingat. Membaca bismillah ketika makan adalah wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah makanan sampai di hadapan kita. Ya. Allah lah yang menyuburkan tanah sehingga padi bisa tumbuh. Allah lah yang memberi kesehatan bagi petani sehingga petani bekerja. Allah lah yang menyuburkan padi sampai dia dipanen. Kemudian Allah lah yang menggerakkan orang manusia petani untuk memproses padinya sampai menjadi beras. Lalu Allah lah yang memberi kita rezeki uang untuk bisa membeli beras. Semua itu adalah proses yang tidak gampang, maka tidak selayaknya kita makan saja tanpa membaca bismillah, tanpa mensyukuri nikmat Allah SWT. Gitu. Adapun bagaimana kalau kita lupa sehingga melakukan larangan? Yang pertama adalah makan dan minum dalam keadaan puasa. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Kalau kita lupa lalu makan dalam keadaan puasa, maka berhenti makannya lalu lanjutkan puasanya. Kalau lagi makan ya, makan nasi padang gitu ya, udah setengah nih. Lalu baru ingat, oh iya lagi puasa gitu. Lanjutkan aja puasanya, tapi jangan dilanjutkan makannya. Nanggung dikit lagi. Jangan. Yang di mulut muntahkan, tapi yang sudah dimakan syukuri. Karena itulah cara Allah memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya. Ya. Termasuk yang pernah lupa adalah seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Dia pernah berbicara ketika sedang sholat. Jadi Allah menurunkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Dulu para sahabat itu mereka sholat tuh sambil ngobrol. Masih sempat-sempatnya ngobrol. Karena belum ada larangan ngobrol ketika sholat. Lalu turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah sholat dengan khusyuk. Akhirnya para sahabat udah nggak boleh lagi ngobrol sambil sholat sambil ngobrol. Lalu suatu hari ada sahabat yang bersin, acim gitu. Lalu sahabat yang bernama Muawiyah spontan, yarhamukallah gitu.
Nah, sahabat-sahabat pada ngeliatin dia, "Ih, ini orang kok ngomong sih, padahal udah nggak boleh gitu." Lalu ketika selesai sholat, maka Rasul berkata kepada sahabat tersebut, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Rasul menasihatinya dengan lembut, sesungguhnya di dalam sholat tidak boleh ada pembicaraan manusia. Sholat hanya boleh berisi tasbih, takbir, dan qiraatul Qur'an. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Apakah sholatnya batal atau tidak? Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sahabat itu tidak disuruh mengulangi sholatnya. Maka para ulama mengatakan bahwa kalau yang kita tidak sengaja ngomong, kalau cuma sedikit, maka silahkan dilanjutkan sholatnya, tidak perlu diulangi. Misalnya kita lagi sholat di rumah, tiba-tiba ada yang masuk, "Assalamualaikum," kita jawab "Waalaikumsalam," gitu kan. Maka lanjutkan saja sholatnya, karena manusia adalah tempatnya lupa atau tidak sengaja. Oke, satu lagi pembahasan yang belum kita bahas, yaitu dipaksa. Para ulama membagi dipaksa menjadi dua macam. Yang pertama, ya, wa masduk ikrah at-tamam, dipaksa secara keseluruhan, maksudnya adalah dipaksa yang membahayakan nyawa. Seperti misalnya kita ditaruh di atas gedung paling tinggi, lalu mau dijatuhkan. Nah, itu baru dipaksa. Ya. Yang mana paksaan tersebut kita nggak bisa lari, kita nggak bisa menyelamatkan diri, tidak ada orang yang akan menyelamatkan kita, dan kita pasti akan mati. Kita yakin kita pasti akan mati dengan ancaman tersebut, atau anggota tubuh kita akan hilang. Misalnya kita diancam mau dipotong tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Ini adalah dipaksa yang akan kita bahas. Sementara kalau dipaksanya cuma, "Ayo kamu mabuk-mabukan sama saya. Kalau kamu nggak mau, nanti nggak dikasih nilai A." Gitu. Nah, ini udah nggak hitungannya. Mengapa? Karena tinggal pulang kuliah doang kok. Jangan sampai kita melanggar peraturan Allah hanya demi hal-hal duniawi. "Ayo kamu," misalnya apa? "Korupsi. Kamu harus diem ya, menyembunyikan korupsi saya." Misalnya dia punya bos gitu ya, kita tahu dia korupsi, "Kamu awas lo ngomong-ngomong. Gitu. Kalau kamu sampai melaporkan saya pecat." Gitu. Ini nggak bisa, ini bukan hitungannya dipaksa. Mengapa? Karena nyawa kita masih aman. Sementara yang menjamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan mengganti rezeki dia dari arah yang lain. Oke, saya akan membuat sebuah 3 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab. Yang pertama, dipaksa kafir. Ya. Dahulu para sahabat, mereka disiksa oleh kaum Quraisy supaya kembali ke agama mereka, yaitu menyembah berhala. Ada sahabat Bilal yang ditimpa dengan batu panas di perutnya. Ada sahabat Ammar bin Yasir, ya kan, sampai kedua orang tuanya dibunuh. Kedua orang tua Ammar bin Yasir dibunuh saking kerasnya siksaan dari mereka. Bahkan ibunya Ammar bin Yasir disebutkan di dalam sebuah hadis, dia ditusuk di kemaluannya. Saking kejamnya siksaan dari orang kafir. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau dipaksa kafir, apakah boleh atau tidak? Yang kedua, dipaksa membunuh. Dipaksa membunuh. Beberapa waktu lalu ada kejadian ya, seorang polisi provos yang bernama Ferdi Sambo gitu ya. Nah, dia memaksa ajudannya untuk membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga, dipaksa, misalnya dipaksa zina gitu. Dipaksa zina. Yang keempat, dipaksa, satu lagi ya, dipaksa mabuk gitu. Dipaksa main judi misalnya. Dipaksa berjudi.
Apa seneng kalau dipaksa judi ya? Dikasih modal, nih buat depo gitu ya. Nah, ayo teman, salah seorang di antara antum coba jawab. Tinggal tulis B. B berarti boleh. Kalau TB berarti tidak boleh. Ya, siapa yang mau maju? Dipaksa kafir. B berarti boleh, kita ikuti kemauan yang maksa. Atau TB nggak boleh ikutin kata-kata mereka. Paham nggak? Paham ya? Ya. Tulis kalau boleh B, kalau tidak boleh TB. Apa ditunjuk? Tunjuk aja, Ustaz. Tunjuk aja. Tunjuk aja, Ustaz. Coba. Kalau misalnya ancamannya kita dipaksa untuk ngapiri orang, ngapiri kan? Kafir, dipaksa kafir. Ayo kamu masuk Kristen gitu. Kalau Kalau enggak, dibunuh Ustaz, misalnya iya. Kalau kamu nggak mau masuk kafir, saya penggal kepalamu. Gitu. Kan tadi udah saya jelaskan ya. Dipaksa di sini maksudnya adalah dia mengancam nyawa Ya. atau hilang anggota tubuh. Kalau cuma dipaksa ancamannya cuma turun jabatan, nah ini nggak masuk hitungan ini. Iya, kalau Coba masalah Mas tauhid, yang tauhid nggak ketiga boleh. dari Iya. bisa saja B boleh, TB tidak boleh mengikuti kemauan mereka. Semua. Ah. boleh deh. Iya. Ya, silakan. Satu orang lagi deh. Mas yang depan sini. Silakan. Enggak bersama saya. TP kan tidak boleh. Ya. TP tidak boleh. Jadi kalau besok Berzina. Iya. oh yang lain sama jawabannya. Oh, iya. Berpendapat hanya dipaksa membunuh. Ya. Jawabannya betul apa? Pertama. Dipaksa kafir. Jawabannya boleh. Kemudian dipaksa membunuh. Tidak boleh. Dipaksa berzina. Dipaksa berjudi. Ya, penjelasannya bagaimana? Yang pertama adalah dipaksa kafir. Dipaksa kafir artinya kita dipaksa untuk merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ya, sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan kalau kamu melanggar hak Allah itu mungkin masih ringan. Mengapa? Karena Allah maha pengampun terhadap hamba-hamba. Tapi jangan sampai kamu melanggar hak manusia. Karena kalau kamu melanggar hak manusia, kamu harus meminta maaf kepada dia dan harus mengembalikan haknya. Semisal kita ya melanggar hak Allah, misalnya apa? Nah, kita sholat di luar waktunya, sholat subuh sengaja, ya kan, lalai sampai jam 8 pagi. Bukan karena ketiduran ya, tapi karena males gitu. Nanti aja deh. Gitu. Atau isya misalnya sampai ini aja maghrib kan sempit ya waktunya ya. Lagi pusreng gitu, pusreng. Nah, sampai keluar waktunya. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Nah, kalau kita melanggar hak Allah, itu Allah masih bisa memaafkan. Sementara kalau kita melanggar hak manusia, misalnya kita sengaja kebut-kebutan di jalan, nyenggol motor orang, ya kan, sampai jatuh lalu kita kabur gitu aja. Nah, kalau kita mau diterima taubatnya, kita harus cari orang itu, lalu meminta maaf sama dia dan mengganti rugi. Susah nggak? Susah. Oleh karena itu, ya, ketika Ammar bin Yasir
disiksa dengan sangat kejam oleh kaum kafir Quraisy, maka kaum kafir Quraisy mengatakan, kamu harus kembali kafir, kalau enggak kamu akan dibunuh juga. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir pun mengikuti kemauan kafir Quraisy. Para sahabat lain sampai bingung, wah jangan-jangan Ammar bin Yasir betul-betul kafir. Mereka mengadu sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, kalau kamu dipaksa sekali lagi, ucapkan aja sesuai kemauan kafir Quraisy. Allah berfirman, man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kafir setelah beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hatinya masih beriman. Nah, itu kuncinya. Selama kita di hati masih ada iman, walaupun kita terpaksa masuk Kristen atau terpaksa masuk Yahudi, maka kita tetap terhitung sebagai seorang Muslim dan kita tidak mendapat dosa. Gitu. Makanya kalau kita dipaksa kafir, nyawa kita terancam, kita ikuti saja kemauan mereka dan kita tidak dihitung masuk ke dalam agama mereka. Kemudian yang kedua, dipaksa membunuh. Para ulama sepakat bahwa nyawa seorang Muslim itu semua sama. Nyawa seorang Muslim semuanya setara. Kalau seandainya ada seorang ulama diculik sama satu lagi rakyat jelata, lalu ulama ini dipaksa membunuh si rakyat jelata. Kamu harus bunuh rakyat jelata ini, kalau enggak saya bunuh. Maka kalau ulama ini membunuh rakyat jelata ini, ulama ini wajib dikisos. Karena tidak boleh membunuh satu nyawa pun, karena semua nyawa setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'minin bighairi haqqin. Sesungguhnya hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan bagi Allah daripada nyawa seorang muslim yang tercabut atau nyawa seorang muslim yang dibunuh. Itu dia. Para ulama sepakat di sini. Para ulama sepakat bahwa kalau kita dipaksa membunuh, kita tidak boleh menuruti, walaupun kita dibunuh. Karena nyawa seorang muslim semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau teman-teman kemarin membela polisi yang terpaksa membunuh, itu keliru. Ya. Karena di dalam Islam tidak boleh membunuh orang lain walaupun dipaksa. Yang ketiga, dipaksa berzina. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan yang melarang, yang tidak membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Sementara mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, kalau kita dipaksa berzina maka boleh kita ikuti kemauan mereka. Jangan senang gitulah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita dipaksa kafir aja boleh kita ikuti, apalagi dengan dosa-dosa di bawahnya. Makanya kalau dipaksa berjudi, dipaksa minum khamar, dipaksa lain sebagainya, maka kita boleh mengikuti kemauan mereka. Allah SWT sangat menghargai nyawa seorang muslim. Oleh karena itu, termasuk dosa yang paling besar adalah bunuh diri. Kita sangat menyayangkan tren anak muda ini, ya, banyak mereka meremehkan bunuh diri. Kalau ada yang bunuh diri, mereka bilang kita harus pahami psikologisnya, gitu. Jangan langsung hujat, gitu. Bisa jadi dia mengalami depresi kehidupan yang berat, gitu. Jangan dijudge, gitu. Ya betul, jangan dijudge, tetapi bunuh diri adalah dosa besar dan orang yang bunuh diri dia akan selama-lamanya di neraka. Khalidina wa khaladan fiha. Siapa yang bunuh diri dengan menusukkan pisau, dia akan menusukkan pisau di neraka selama-lamanya. Siapa yang bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kendaraan, dia nanti di neraka akan disiksa seperti itu. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka dia akan minum racun di neraka selama-lamanya. Ya, hanya saja ketika seorang bunuh diri dia masih muslim, dia nanti dosanya akan dibersihkan
lalu akan masuk surga kembali. Ya, teman-teman sekalian, sekalipun kita dipaksa kafir dan kita boleh kafir ya, yang penting hatinya tetap beriman. Akan tetapi para sahabat dan juga para ulama memberi kita teladan bahwa sebaiknya kita bersabar dan mengharapkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Dia adalah seorang ulama yang hafal 1 juta hadis. Ada 4 madhab ya di dalam Islam. Ada yang tahu madhab? Pertama Syafi'i, yang kedua Hambali, yang ketiga Hanafi, yang keempat Maliki. Ya, betul. Nah, salah satu imam di antara 4 itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia hafal 1 juta hadis. Dia adalah imamnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Mereka saling berguru. Nah, Imam Ahmad bin Hambal dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Kalam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrikin yang meminta perlindungan, maka lindungi orang musyrikin itu supaya dia mendengar kalam Allah, yaitu Al-Quran. Namun ada kelompok Islam yang menyimpang yang bernama Mu'tazilah. Barangkali teman-teman pernah dengar Mu'tazilah, Asy'ariyah, pernah dengar Maturidiyah, kemudian Jahmiyah. Ya, ada banyak kelompok di dalam Islam. Disebutkan di dalam hadis umat Islam akan terpecah menjadi 73. Sataftariqu ummati ala tintaini wa sab'ina firqatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Kalau tidak mau mengatakan itu, maka dia akan disiksa dan dicambuk. Disebutkan dia itu disiksa selama 3 periode, 3 rezim kalau istilah zaman sekarang. Misalnya kalau 3 rezim itu SBY, Jokowi, kemudian yang sekarang Prabowo, ya, dia disiksa selama 3 rezim pemimpin. Mengapa? Dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia disiksa di zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Mu'tasim, di zaman Al-Wathiq billah. Akan tetapi dia tidak pernah mau menuruti pimpinan mereka. Sekalipun dia disiksa sampai pingsan. Ketika sudah berganti ke khalifah yang keempat, akhirnya beliau dibebaskan. Para kaum muslimin tahu bahwa yang benar adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mereka berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu suruh kami untuk memberontak kepada pemimpin, kami pasti akan menuruti engkau. Kata Imam Ahmad bin Hambal, enggak, jangan. Saya saja yang menanggung siksaan, dan suatu saat mereka pasti akan sadar. Dan betul, ketika berganti pemimpin yang keempat, mereka pun sadar, lalu Imam Ahmad dibebaskan. Imam Ahmad bin Hambal sekali memberikan kajian atau ilmu, majelisnya dihadiri oleh 5.000 jamaah. Bayangkan, 5.000 jamaah. Ketika zaman itu belum ada tawaf, belum ada mik, lalu yang menghadiri 5.000 orang. Makanya disebutkan di dalam riwayat, 5.000 orang yang hadir itu, yang menulis catatan, yang menulis ilmu hanya 500 orang. Sisanya mereka memperhatikan adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ya, teman-teman sekalian, sudah mau habis waktunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ustaz, kalau misalnya kita kan di waktu maghrib sama isya kan maghrib sedikit nih, Ya. tapi ada kayak acara di kampus, nah tidak memungkinkan kita untuk sholat, itu hukumnya apa tuh, Ustaz? Oh, ditinggalkan maghrib. Kalau ditinggalkan tidak boleh. Akan tetapi kalau seandainya tidak bisa ya dilaksanakan gitu ya, sebetulnya yang dibolehkan itu misalnya perjalanan atau sakit, safar, sakit gitu ya.
lalu kita melewati sholat maghrib tersebut sampai keluar waktunya, maka kita tetap sholat maghrib dan sholat isya sesuai urutannya. Ya, kalau bisa jangan dibiasakan gitu. Jangan sampai kita menghadiri acara yang itu mengorbankan waktu sholat kita. Sholat adalah tiang agama. Rasul amril Islam wa amuduhus salat wa dirwatu sanadiyil jihad. Puncaknya dan tiangnya agama adalah sholat. Ya, terakhir ada lagi? Oh, satu lagi aja ya. Tadi kan Ustaz bilang yang nomor 2 itu dipaksa membunuh kan? Iya. Jadi Ustaz bilang kita tidak boleh membunuh. Ya. Kan di mata Tuhan kita semua sama. Ya. Tapi kalau kita ada keadaan kayak misalnya kita dibegal atau gimana, kita boleh bunuh manusia itu boleh nggak? Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terancam hartanya, maka dia boleh membela hartanya. Kalau seandainya dia meninggal ketika melawan begal, ya, yang dibegal masuk surga, sementara yang begal ini mati, dia masuk neraka. Ya. Boleh, Bang. Boleh kita membunuh begal ketika sedang mempertahankan harta kita, karena nyawa kita juga terancam. Tapi sayangnya kita berada di negeri di mana korban menjadi pelaku. Apa sama halnya pencuri juga begitu? Ustaz? Ya, pencuri kalau kita mempertahankan harta kita, ya, pencuri itu pasti mereka mengutamakan nyawanya juga. Ya, ada banyak kasus di mana pencuri awalnya hanya ingin mencuri, tapi ketika nyawanya terancam dia justru membunuh orang lain demi menyelamatkan diri. Jadi termasuk keberanian yang harus kita tunjukkan adalah kita mempertahankan harta dan kehormatan keluarga kita. Ya, walaupun kita terpaksa membunuh atau dibunuh. Ya, boleh Mas satu lagi? Saya mau nanya di poin pertama sama poin ketiga. Iya. Itu kan dipaksa kafir yang Iya. poin pertama. Ya, Terus Ustaz bilang boleh kan? ya, Terus di poin ketiga itu boleh kan tidak boleh. ya. Nah saya menanya itu kenapa alasannya boleh? Yang pertama Pertama dan ketiga. Pertama adalah Allah sendiri yang bilang boleh. Ya. Kalau kita mengikuti berita, itu di Suriah ada sebuah rezim yang baru aja tumbang, rezim Bashar Assad, tahu nggak? Nah, selama Bashar Assad memerintah menjadi pemimpin, dia memaksa rakyatnya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dia menyuruh rakyatnya untuk mengikuti agama dia yaitu Syiah. Ya. Iya. Bahkan ada sampai yang dipaksa untuk ucapkanlah Bashar Assad adalah Tuhan. Ya. Maka termasuk keringanan dari Allah SWT adalah kita boleh ya kafir, yang penting hatinya tetap beriman. Kita boleh, ya udah deh saya percaya Yesus gitu misalnya. Percaya Yesus anak Tuhan gitu. Boleh silahkan, yang penting hatinya tetap beriman. Namun dengan catatan nyawa kita terancam. Ya. Kemudian yang ketiga, nah di sini ulama berbeda pendapat. Apakah kita boleh berzina kalau dipaksa atau tidak boleh? Namun yang paling kuat, jumhur mayoritas mengatakan boleh. Tapi kan zina itu dosa. Iya, betul. Zina dosa, akan tetapi nyawa adalah pemberian Allah yang sangat besar. Kita dipaksa, ya, mau bagaimanapun juga, kalau sudah nyawa urusannya, maka agama memberi keringanan. Tapi ingat, kita jangan terlalu bermudah-mudahan. Kalau memang pasti mati, maka boleh kita ikuti keinginan mereka. Tapi kalau kita masih ragu-ragu apakah bakal mati, ya jangan. Ya. Ingat kisah Nabi Yusuf ketika dipaksa berzina. Nah, dia tidak mengikuti keinginan siapa? Zulaiha ya. Dan ternyata Nabi Yusuf cuma dihukum penjara saja. Makanya kita menilai situasi dulu. Oh kita pasti mati nih kalau nggak ikuti ucapannya. Ya udah silakan. Ya. Tapi kasus ini mesti jarang gitu. Kita nggak segampang itu untuk dipaksa. Ini hanya contoh. Ya.
Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau kita dipaksa kafir saja boleh, apalagi kalau dipaksa dengan dosa-dosa yang lebih ringan daripada itu. Ya, saya beri kesimpulan bahwasannya ada 3 dosa yang kita diberi keringanan dan tidak dihitung sebagai dosa, yaitu dosa ketika tidak sengaja, misalnya tidak sengaja memecahkan gelas teman ya masuk ke kos, kita tendang gelasnya nggak sengaja pecah, nah kita tidak berdosa. Namun harus ganti itu persoalan lain ya. Yang dibahas hadis adalah tidak berdosa. Kemudian kita tidak berdosa apabila lupa melakukan dosa atau lupa mengerjakan perintah. Yang ketiga adalah kita dipaksa. Ya, karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, diamalkan dan disebarluaskan kepada orang lain. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.